Hai teman-teman, kembali berjumpa denganku, Romo Franciscus Saverius Sriwaluyo dari Shimodate, Jepang. Kali ini Romo ingin menceritakan pengalamanku berjumpa, pengalamanku bermain bersama Chiharu, anak umur 5 tahun, salah seorang dari anak-anakku di taman kanak-kanak. Selang kira-kira 1,5 bulan setelah aku dipindah tugaskan ke Shimodate, aku belum pernah pergi bermain berkunjung kembali ke TK Tsuchiura, tempat di mana aku pernah bertugas selama 3 tahun. Suatu hari, aku pergi kembali ke Tsuchiura. Aku masih ingat di saat anak-anak melihatku, mereka banyak yang datang padaku, memanggilku Simpu sama, Romo, Romo. Begitu anak-anak itu datang mendekat padaku. Betapa bahagianya hati ini menerima sambutan hangat, penuh rindu ingin bertemu dari anak-anakku. Saat itu, sekilas, di kejauhan kulihat Chiharu-chan, anak yang sering mengajakku bermain pasir. Chiharu yang pandai membuat kue, membuat kopi, membuat jus. Saat itu, tidak ada bersama teman-teman yang datang menyambutku. Dia dari kejauhan. Aku bertanya pada diriku, ada apakah dengan Chiharu? Namun, setelah teman-temannya pergi dariku dan aku seorang diri, Chiharu itu berlari, datang mendekat padaku, memanggilku, Simpu sama, Simpu sama. Dan saat berada di dekatku, Chiharu berkata dengan suara lirih lembut, Simpu sama, gomeng nih. Romo maafkan Chiharu. Doshita no? Cicang, jawabku heran. Chiharu kemudian melanjutkan ceritanya. Simpu sama kusai, Simpu sama kusai. To yutte shimatta koto ga arimashita. Aku pernah bilang ke Romo, Romo bau busuk. Aku yang mendengar pengakuan Chiharu-chan ini tersenyum. Aku pegang kedua tangan anak yang ini dan bilang, Chi-chan, hanashite kurete arigato. Mou daijoubu. Chiharu, Romo senang Chiharu berani datang pada Romo dan meminta maaf. Romo sayang banget sama Chiharu. Mendengar kata-kataku, Cicang betapa begitu lega. Kemudian berlari ceria ke arah teman-temannya untuk bermain kembali. Aku pun kemudian pergi ke kelas mawar Baragumi. Di sana aku bertemu dengan Shizuka Sensei, guru walinya Chiharu. Aku menceritakan apa yang barusan terjadi. Saat aku bercerita kalau Chiharu barusan datang pada aku dan meminta maaf, Ibu guru Shizuka pun berkata, Mo, kini aku menjadi tahu kenapa Chiharu hampir setiap hari, Mo, selalu bertanya pada aku, kapan Romo Waluyo akan datang main ke sini lagi? Kapan? Dan selalu aku menjawab, suatu saat nanti pasti Romo akan pergi main ke sini. Aku tidak tahu kalau ternyata Chiharu ingin minta maaf kepada Romo. Mendengar cerita Ibu Shizuka ini, hatiku sangat tersentuh. Bocah kecil umur 5 tahun ini sudah bisa merasakan, bisa membedakan tentang apa yang baik, apa yang buruk. Berucap Romo bau membuatnya merasa bersalah. Chiharu pasti berpikir tak sepantasnya kata-kata kurang baik aku ucapkan kepada Romo, orang nomor 1 di TK ini.
Setelah aku tumbuh menjadi dewasa, bahkan menjadi seorang imam ini, aku merasakan bahwa perasaan bersalah dan ingin dan akan berani minta maaf itu semakin berkurang. Karena logika aku kan berkata, tak perlu minta maaf hanya karena mengatakan bahwa masih ada ucapan atau tindakan-tindakan yang lain yang lebih jahat dari sekedar berucap bahwa. Namun, bukan demikian. Bukan buat Chiharu, anak 5 tahun ini. Chiharu juga mengajarkan kepadaku tentang bagaimana menemukan saat yang tepat. Atau bagaimana cara mengungkapkan permintaan maaf itu. Di dalam batin Chiharu hanya ada satu kerinduan, yaitu meminta maaf. Chiharu penuh kesabaran menanti kembalinya diriku. Itu pun tak pasti seperti jawaban ibu guru Shizuka. Kapan-kapan Romo akan datang, tapi entah kapan. Dan Chiharu pun melewati hari demi hari, minggu demi minggu, hingga bulan terlewati. Akhirnya saat itu tiba. Namun, saat pun belum cocok. Chiharu tak ingin dilihat teman-temannya saat minta maaf. Ditunggunya saat aku seorang diri. Dan Chiharu pun berlari dan dengan suara lembut dan meminta maaf dengan satu kata aja. Gomeng nih sama. Maafkan ya, maafkan Chiharu. Teman-temanku yang baik. Aku sendiri, aku seorang Romo. Secara pribadi menemukan pengalaman perjumpaan dengan Allah lewat peristiwa ini. Kutemukan hati Allah. Hadirnya Allah yang penuh kerahiman. Selalu menunggu anak-anaknya kembali. Menunggu kembaliku orang berdosa ini. Aku percaya bahwa Allah bukanlah Allah yang suka marah, yang menghukum. Aku percayakan Allah yang penuh kasih, penuh kerahiman. Dan siap untuk selalu berkata, Daijoubu. Kata yang menyejukkan, penuh kasih pengampunan. Ji-chan, arigatou. Hontou ni arigatou gozaimashita.